Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib ya, channel yang tak pernah berhenti dan selalu membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Untuk kawan-kawan semua, semua teknik, semua bahan-bahan, semua peralatan saya share di sini agar kawan-kawan bisa lebih mudah ya meniru ya, tidak perlu kesana kemari, tidak perlu eksperimen. Jadi hanya saya yang eksperimen, hasilnya seperti apa nanti bisa kawan-kawan langsung tiru dan langsung langsung digunakan ya hasilnya ya. Dan di kesempatan video kali ini saya mau mencoba dan merekomendasikan lem HD Bond ya. Ini lemnya seperti ini ya, lem HD Bond. Nah, ini dia lemnya ya, seperti ini warnanya kayak telur-telur asin ya. Warnanya biru telur asin. Ini sudah ada tulisannya Hadibon ya. Lem PU ya, lem PU ya. Lem PU 5600 ya. Nah, ini akan saya kupas nanti di meja pengerjaan dan akan saya review terus akan saya gunakan juga, akan saya tes ya agar kawan-kawan apa ya tidak ragu lagi ya dengan produk ini ya, lem HD Bond ini ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan bersama. Oke ya, bisa kawan-kawan lihat lemnya seperti ini ya. Ini kaleng ya. Kaleng dengan mana nih? Nah, ini ya, lem kaleng ya. Lem kaleng ya dengan nama HD Strap Bond ya. HD Bond ini lem PU ya, 5600 ya dan adhesif ya. Nah, ini metode pengaplikasian amplas dan bersihkan ya biasa ya, amplas bersihkan bahan lalu oleskan terlebih dulu primer ya, ini ya, oleskan terlebih dulu primer ya. Kenapa harus pakai primer? Karena primer yang sesuai dengan bahan yang akan dilem biarkan selama 15 menit ya. Karena primer itu membuka pori-pori dan primer itu memperkuat ya lem ini. Kalau tidak pakai primer ya akan menempel tapi hasilnya kurang ya. Karena kenapa kawan-kawan mengelem itu hasilnya kurang? Biasanya primernya itu enggak sesuai ya. Oke ya. Nah, ini poleskan lem HD Bond nih ya, dipoleskan lem HD Bond eh, itu ya sampai ini biarkan beberapa saat sampai permukaan lem hampir kering. Jadi setelah dikasih primer itu diberi lemnya ini ya, lemnya ini diberi setelah primer ya. Jadi sama ya pengerjaannya sama. Eh, untuk mendapatkan hasil yang maksimal gunakan pemanas atau open. Kalau saya kan nggak punya open ya, saya pakai hot air gun nanti ya. Dan yang terakhir itu rekatkan kedua permukaan tersebut ya. Rekatkan kedua permukaan tersebut dengan baik ya. Kemudian ditekan atau dipres ya. Jadi seperti itu ya. Caranya seperti itu. Nanti kita aplikasikan sesuai ini ya. Sesuai petunjuk penggunaan pengaplikasiannya. Dan ini kelebihannya ya memiliki daya rekat yang tinggi ya. Terus sangat cocok untuk upper kulit, suede, TPU, kanvas, PVC dan sejenisnya ya. Bajunya upper kulit dan suede ya dan kanvas ya, cocok juga untuk bahan apa tuh namanya bahan outsole PVC, PU ya, karet, pilon dan sejenisnya ya. Pokoknya bisa untuk ini TPR juga bisa ya. Ini TPR di sini nggak ada, tapi TPR juga bisa kayaknya. Karena ini ada yang sol-sol TPR nih, ini nih. Sandal ini sol TPR ya, TPR. Kalau ini TPR, ini PVC ya. PVC ini juga ini bahan karet ke ini ya, kalau badminton itu karet ya, karet ke kulit ya. Untuk sebelum kita review penggunaan, kita coba buka dulu ya, buka dulu. Kan pasti penasaran kan isi lemnya itu seperti apa lah. Kita buka dulu. Ini baru ya, saya nggak pakai lem-lem lama ya. Ini baru. Ini dibuka, baru saya buka pertama. Ini nggak ada bekas lemnya ya, nggak ada bekas bukaan. Ini baru saya buka ya. Coba saja saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dibuka. Nah, alhamdulillah sudah terbuka. Kita buka. Ini lemnya lem PU ya. Lemnya lem bening ya. Lem PU bening. Nah, seperti ini. Lemnya itu dia nggak kekuning-kuningan banget ya. Jadi dia bening. Dia sampai dasar apa tuh namanya? Sampai dasar kalengnya tuh kelihatan tuh ya. Sampai dasar saking beningnya lemnya, dia sampai dasarnya aja terlihat lah. Kita bisa tutup lagi ya. Kita bisa tutup lagi. Nah,
setelah kita tutup, kita mau aplikasikan lem ini ya, lem HD Bond ini. Kita mau aplikasikan di mana? Di bahan yang sudah saya sediakan ya. Nanti di next video saya akan aplikasikan di sepatu ya, karena ini adalah apa ya, review ya. Saya mau aplikasikan di bahan pilon ya. Tadi kan ada ya pilon, mana nih? Pilon. Nah, ini bahan pilon, sol pilon bisa ya. Sol pilon bisa. Jadi sol ini nanti harusnya bisa. Ini sol pilon ya, ini pilon ya. Terus untuk upper saya mau memakai upper bahan kulit ya. Ini upper bahan kulit. Jadi di sol pilon ini ketemu upper bahan kulit ya. Oke ya, jadi di sol pilon ketemu upper bahan kulit. Oke, akan kita aplikasikan saja ya. Kita aplikasikan di sol pilon ketemu bahan kulit. Untuk mengaplikasikannya kita nggak perlu banyak-banyak ya. Kita nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu panjang-panjang. Nah, kira-kira segini aja cukup ya. Segini aja kira-kira sudah cukup. Kayaknya sudah cukup nih. Dibentuk sesuai aja lah, biar gampang ya. Kita bentuk sesuaikan saja. Nah, ini yang nggak kepakai kita singkirkan. Nah, ini kita bentuk dulu ya. Nah, ini sudah terbentuk. Ini sudah terbentuk ya, dan kita bisa amplas ya, amplas dulu ya. Karena di sini saya memakai amplasnya ini ya, sikat kawat ya. Jadi ini disikat-sikat seperti ini ya, disikat-sikat kawat seperti ini. Ini ya, kita coba ya kasarkan permukaannya ya. Nah, ini ya, pakai ini kuas. Kuas apa ini namanya? Kuas kawat. Iya betul, kuas kawat. Ini saya pakai kuas kawat. Nah, ini ya, sudah saya kasarkan ya. Cukup di bagian yang mau dilem saja ya. Lah, setelah ini kita bisa pakai primer ya, seperti panduan yang tadi. Kita harus pakai apa? Yang namanya primer ya. Kita harus pakai yang namanya primer dulu ya. Primer. Nah, ini primer Eva ya. Primer Eva tuh primer buat apa tuh namanya, ini primer ya. Primer seperti ini primer-primer yang saya tunjuk tuh ya. Itu saya kaleng apa tuh namanya, botolin segini ya. Saya masukkan ke botol-botol segini biar lebih mudah aja ya. Ini primer Eva ya. Kita coba aplikasikan primer Eva ke mana? Ke bahan Eva ya. Bahan Eva itu bahan pilon sama ya. Eva pilon itu sama lah, kita aplikasikan ya. Kita ambil sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ini juga sudah lebih dari cukup ya. Ini kita aplikasikan di sini ya. Nah, ini kita aplikasikan memakai bahan ke bahan ini, ke bahan Eva ya. Ini bukan lem ya, ini primer ya. Karena sesuai dengan petunjuk penggunaan lem tadi, agar kuat kita harus menggunakan primer ya. Seperti ini. Agar kuat kita harus menggunakan primer ya. Ini ditunggu sampai kering ya, primernya sekitar tadi berapa? 15 menit. 15 menit atau ya, pokoknya sekitar segitulah. Nah, ini sudah pakai primer lah. Terus untuk bahan kulitnya atau kita perumpamaan saja ya. Umpamanya bahan uppernya ya. Ini kan bahan solnya ya. Ini bahan solnya. Lah, terus untuk bahan uppernya kita juga pakai primer upper ya. Primer upper ini saya tinggal dikit ya. Pesanan saya belum datang. Primer upper tuh seperti ini. Lah, ini dibuat primer untuk bagian mana? Untuk bagian sini ya, permukaan kulit yang mau ditempelkan. Ini perumpamaan saja. Ini perumpamaan sepatunya ya. Jadi primer untuk bahan atas sepatunya atau bahan kain bisa, bahan apa tuh namanya? Bahan kain bisa atau bahan itu ya, bahan kanvas bisa, bahan kulit bisa ya. Nah, ini kita aplikasikan primernya ya. Primer upper ini dia. Nah, ini juga nunggu kering juga ya. Nunggu kering sama seperti primer primer sol tadi, primer Eva. Jadi ini juga harus nunggu kering. Ini ya.
Ini biar pori-porinya kebuka, kita kasih primer ya. Ya, sudah diberi primer ya, sudah merata. Usahakan kalau mengasih primer itu rata ya, jangan terlalu tebal ya, tipis-tipis saja. Nah, ini sudah merata ya, sudah diberi primer semua. Lah, kita tunggu ya. Tunggu baru kita nanti aplikasikan lem HD Bond ini ya. Kita tunggu saja biar kering, nanti kita aplikasikan lem HD Bond-nya. Nah, ini ya sudah kering ya. Tandanya sudah kering adalah ketika kita tempel pakai tangan seperti ini sudah tidak terasa bahwa ini basah ya. Dan setelah ini barulah kita aplikasikan lemnya ya. Barulah kita pakai lemnya ya. Barulah kita pakai lemnya. Ini ya, kita buka lagi lemnya. Nah, ini ya. Nah, untuk pengaplikasian tadi kan kita pakai itu ya, pakai kuas yang kena primer ya. Kita pakai kuas yang baru. Kalau kuas yang kena primer ini tadi ini kuas yang kena primer lah, ini kuas yang baru ya. Kita pakai kuas yang baru. Jangan yang kena primer tadi lah. Kita ambil saja langsung lemnya ya ini ya. Ambil saja dari ini lemnya. Lah, kita aplikasikan langsung ya. Ini sangat cair banget ya. Kita langsung oles-oleskan saja merata di bagian ini ya. Merata dan intinya pokoknya jangan sampai jangan sampai terlalu tebal ya. Karena kalau terlalu tebal nanti malah kurang ya. Tipis-tipis saja ya. Dilem seperti ini. Ini sudah ya. Kalau sudah tinggal dilem di bagian ini ya. Ini bening banget ya. Tuh ya, bening banget lemnya. Ini kita aplikasikan di bagian solnya ya, tuh ya. Solnya. Kita nunggu kering juga ya. Nunggu kering, oke? Nah, udah ya. Kita nunggu kering ya. Kita nunggu kering, tapi ingat ditutup lagi. Kalau nggak ditutup nanti lemnya bisa kering atau mengeras ya. Karena lem ini bisa mengeras kalau tidak ditutup rapat ya. Jadi harus ditutup rapat setelah penggunaan ya. Dan kita nunggu lagi ini sampai kering ya. Jadi sesuai petunjuk penggunaan tadi seperti itu ya. Kita harus sesuai dengan petunjuk penggunaan. Oke ya, bisa kawan-kawan lihat ini lemnya sudah kering ya, tandanya kering ya seperti tadi. Ini sudah nggak ada kayak nggak ada basah-basah ketika kita tempel di sini ya, tempel tangan di sini lah. Ini sudah kering. Ini jangan langsung ditempelkan ya, jangan langsung ditempelkan karena ini kering sama kering. Jadi ini nggak bisa nempel ya. Nah, ini kering sama kering dan ini harus dipanasi memakai ini. Kalau saya kan tidak punya oven ya. Kalau saya memakai hot air gun ya. Hot air gun ini adalah solder panas ya, solder uap panas ya. Lah, kita coba saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panasi pakai solder uap ini ya. Nah, agar permukaannya sedikit meleleh ya, menguap atau meleleh. Ya, ini dia ya. Kita panasi seperti ini. Jangan terlalu lama juga ya. Kalau sudah terlihat meleleh lemnya, itu langsung saja kita tempelkan ya. Nah, ini sudah, baru kita tempelkan ya. Oh, ini belum, kurang sedikit ya. Kurang meleleh ini di bagian yang kulitnya ya. Nah, sudah, kita bisa tempelkan ya. Kita bisa langsung tempelkan ke bagian ini ya. Ini ya, proses penempelannya biasa saja, nggak ada teknik khusus ya. Yang penting ditempel saja agar menempel seperti ini ya. Setelah ditempel, kita press ya. Karena saya nggak ada mesin press, saya press pakai tangan seperti ini ya.
saya press menggunakan tangan seperti ini ya. Saya press menggunakan tangan seperti ini. Ini nunggu ini kan masih hangat ya. Ini masih hangat, ini nunggu apa ya? Nunggu dingin ya, pokoknya jangan panas ya. Baru nanti kita tes ya. Sambil ditekan-tekan seperti ini ya. Semakin kuat menekan, itu hasilnya akan semakin kuat ya. Semakin kuat menekan, pokoknya hasilnya semakin kuat. Nah, setelah itu kita diamkan lagi ya selama kurang lebih 5 menit agar ini tidak terlalu panas. Ini permukaannya masih panas ya. Ini permukaannya masih panas, jangan dicoba kalau masih panas. Lemnya itu belum berfungsi dengan maksimal ya. Yang penting ini sudah menempel ya. Ini ibaratkan ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya ya. Ibaratkan seperti itu ya. Nah ini dia ya, ini sudah dingin ya, sudah nggak panas. Waktunya kita mengetes ya. Untuk mengetes pertama kita bisa lihat dari sisi ini ya. Sisi ini apakah ada yang renggang ya. Nah sisi ini apakah ada yang renggang? Nggak ada ya. Sisi ini nggak ada yang renggang ya. Nggak ada sisi yang renggang tuh ya. Semua sisinya rapet ya. Nah untuk mengetesnya seperti ini. Nggak ada sisi yang renggang. Nah untuk mengetes yang kedua kita bisa tarik ya. Ini kita bisa tarik ya. Kita tarik ya, kekuatannya seperti apa kita tarik saja ya. Nih ya, saya pegang sini, ini pegang sini, kita tarik ya. Kita coba tarik ya. Ini benar-benar saya tarik kenceng ya. Ini benar-benar nggak lepas ya. Saya tarik kenceng nih. Ini kekuatannya ternyata kuat banget ya. Ini sumpah saya narik kenceng. Dia nggak bergeming sama sekali sumpah. Ya, saya tarik kenceng nih dia. Ini bahkan ini sampai kayak bentar. Ya. Bentar ya, saya coba pakai sudut yang berbeda ya agar saya lebih mudah menariknya. Ini saya coba tarik lagi ya. Ini kenceng banget sumpah. Saya suka sekuat tenaga sumpah ini menariknya. Kenceng banget sumpah. Ini susah ditarik. Saya berharap ini rusak ya. Ketika ditarik berharap rusak tapi enggak ya. Kita coba tariknya ke sana. Membelakangi ini ya. Ini ya, bahkan ditarik ke sini pun nih ya. Kan lihat sendiri ya. Sumpah sampai ininya melipat-lipat seperti ini ya. Ini nggak bergeming ya. Saya coba tarik pakai apa ya? Saya coba pakai jarum ya. Siapa tahu pakai jarum bisa lepas. Bisa tusuk pakai jarum di tengahnya ini. Saya tarik pakai jarum seperti ini ya. Tarik. Malah ininya yang sobek ya. Malah ini yang sobek tapi ini belum lepas ya. Pakai apa lagi ya? Saya harus menariknya ya. Kita coba tarik sekali lagi ya. Sumpah saya nggak kuat tenaganya ya. Ya sudah, cara terakhir adalah kita coba lepas dari bagian bawah ini ya. Harus didongkel dari bagian bawah nih. Waduh, ini kuat banget ya. Dari bagian bawah tuh juga susah tuh ya. Hanya kena sedikit itu pun rontok. Yang rontok itu bukan lemnya ya. Yang rontok itu bagian ininya. Bagian kulitnya. Pokoknya intinya ini kuat banget ya hasilnya ya untuk lem HD Bond ini ya. Untuk HD Bond ini kuat banget, saya sampai kehabisan tenaga ya. Ini untuk menarik saya coba tarik bagian ini ya.
Susah banget sumpah. Nyerah saya. Pokoknya intinya seperti itu ya, kuat banget ya. Oke kan kawan, intinya seperti itu tadi ya. Jadi lem HD bond itu pengaplikasiannya seperti tadi. Jika pengaplikasiannya benar, pasti hasilnya seperti ini. Ini yang sudah terlem ini nggak bisa dilepaskan ya. Saya coba tarik-tarik tadi juga nggak bisa lepas. Ini saya coba tarik-tarik lagi juga susah banget ya. Ini benar-benar saya tarik ya. Tuh, ini ya. Sangat kuat ya. Untuk link pembelian lem ini ya, nanti ada di deskripsi video ya. Cari aja di deskripsi video, nanti ada link pembeliannya ya. Semoga bermanfaat. Silakan dibeli bagi yang membutuhkan lem dengan kekuatan yang bagus ya. Bahannya tadi sudah saya sebutkan ya, bahan apa saja yang cocok untuk lem ini. Semoga ini bisa menjadi referensi kita semua dalam memperbaiki sandal dan sepatunya ya. Nanti link pembelian ada di deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.